Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Arshil Azim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukri lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dahu, amma ba'd. Pemirsa Ismail TV yang semoga Allah muliakan dan pendengar radio Ismail dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, menjaga keimanan yang dia adalah sebaik-baik nikmat, dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu nikmat Islam, melahirkan kita dalam Islam, menghidupkan kita dalam cahaya dan hidayah Islam yang hanya dengannya lah Allah memberikan surga kepada manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa atau Allah berikan kepadanya surga melainkan hanya dengan Islam. Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam dan hanyalah Islam. Dan Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerima darinya. Karena itu, pemirsa dan pendengar Ismail Radio dan Ismail TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam yang adalah agama yang paling mulia bermula dari kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya Makkiyun Quraisy, berasal dari Mekah dan Quraisy. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban tauhid di Mekah selama 13 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan Islam ini bermula dari Madinah. Islam asasnya dari Mekah, tapi tersebarnya bermula dari Madinah. Karena itu, jika seseorang mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka secara langsung dia akan mencintai apa saja yang dibawa oleh nabinya, dan dia akan juga mencintai di mana nabinya berada. Karena itu tidak heran lagi kalau kita mendapati kecintaan kaum muslimin kepada kota Madinah, karena itu muta'alliq atau berkaitan erat dengan kecintaan kaum muslimin tersebut kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ya'rizul hayyatu ila hujriha atau juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Yang diartikan di dalam hadis ini bahwa keimanan itu bermula dari Madinah dan akan berpencar ke seluruh dunia, lalu dia akan kembali ke Madinah sebagaimana awalnya. Ini menunjukkan fadilatul Madinah, keutamaan kota Madinah bagi kaum muslimin, di samping kecintaan kaum muslimin kepada kota Madinah tersebut. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu bil qura umirtu bi qaryah ta'kulul qura, yakni umira bil hijrati ila al qaryati allati ta'kulul qura yaquluna laha Yathrib wa hiya al Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun, lalu meninggalnya paman dan istri beliau Khadijah serta Abu Talib, maka siksaan kaum Quraisy sangat besar kepada beliau. Beliau di setiap musim haji berusaha mendapatkan atau mencari kabilah-kabilah agar membantu beliau mendakwahkan Islam ini, menyebarkan Islam ini. Setiap kabilah yang beliau sampaikan semuanya menolak, kecuali kaum muslimin atau Quraisy atau Ansari yang waktu itu datang
berhaji ke kota Mekah. Di saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umirtu bil qaryah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh. Maka ketika Nabi mengatakan umirtu, aku disuruh, berarti yang menyuruhnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan faedah lain, jika seorang sahabat mengatakan umirna, kita diperintahkan, maka yang memerintahkan mereka adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada nabinya untuk memilih kota Madinah. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bermimpi bahwa dia akan disuruh hijrah kepada kota yang diselimuti oleh pohon kurma. Maka pohon kurma ini beliau mentakwilnya dengan kota lain, dan beliau tidak menyangka yang dimaksud itu adalah kota Madinah. Lalu kemudian Fadilatul Madinah yang selanjutnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hassu ala sabri ilal awaiha wa jahdiha wa qala al madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan, menyemangati kaum muslimin untuk tetap bersabar tentang di dalam kota Madinah, karena kota Madinah memiliki karena di dalam kota Madinah secara umum itu kita mendapati beratnya hidup di dalam kota Madinah secara cuaca dan hal-hal yang lainnya yang menyuruh kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk bersabar di dalamnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan juga bahwa Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Para sahabat yang awal hijrah ke kota Madinah, yaitu kaum Quraisy yang telah masuk Islam, muhajirin, ketika awal masuk kota Madinah, mereka mendapati sakit demam yang sangat parah karena kota Madinah itu tidak cocok bagi mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa untuk kota Madinah agar penyakit yang ada di kota Madinah Allah pindahkan ke tempat yang lain. Dan doa-doa Nabi ini dan apapun yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku dari zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya sampai sekarang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kita atau menyuruh kita untuk bersabar di dalam kota Madinah bukan tanpa ada tujuan, melainkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mengatakan sekedar bersabar di dalam kota Madinah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan seandainya kalian bisa mati di dalam kota Madinah, maka matilah di sana. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa Madinah adalah kota yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kita boleh bunuh diri. Maksudnya jika kita bisa berlama-lama di Madinah dan hidup sampai kita mati di kota Madinah, maka itu adalah fadilah dan keutamaan yang besar, dikuburkan bersama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dekat masjid beliau. Kemudian yang selanjutnya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan barang siapa man awa muhdithan man haddatha muhdithan aw awa muhdithan la'anahu Allah wa malaikatuhu wan nasi jami'a. Atau fi maqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa yang berbuat suatu yang baru dalam agama ini di kota Madinah, maka dia akan mendapati laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala, laknat dari malaikatnya, dan laknat dari manusia atau kaum muslimin. Menunjukkan bahwa Madinah memiliki kekhususan tersendiri. Mengada dalam agama adalah suatu keharaman, baik itu di kota Madinah ataupun di kota lainnya. Tapi pengkhususan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa kota Madinah memiliki keistimewaan tersendiri. Lalu tidak heran lagi di dalam kota Madinah ada Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga sekarang
setiap siapa saja yang pergi untuk melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji, dia pasti akan singgah ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga mengatakan, la tashuddur rihal illa ila thalathatil masajid. Janganlah kalian membebankan atau berniat untuk safar ibadah kecuali hanya 3 masjid ini. Lalu Nabi SAW menyebutkan salah satunya adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ada di kota Madinah. Berarti Madinah tersendiri jadi mulia karena adanya Masjid Nabi SAW. Lalu Masjid Nabawi juga Nabi SAW mengatakan, as-salatu fi masjidi hadha khairun min alfi salatin illa fi masjidil haram. Salat dalam Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 salat daripada masjid-masjid lainnya selain Masjid Nabawi, selain Masjidil Haram di Mekah. Karena itu salat di Masjid Nabawi adalah keinginan setiap kaum muslimin. Ketika dia ingin melaksanakan umrah atau ingin melaksanakan haji, dia pasti akan menginginkan untuk singgah di Masjid Nabawi dan melaksanakan salat di masjid tersebut. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kekhususan 1000 salat ini tidak terbatas di masjid Nabi yang dahulu, melainkan setiap perluasan masjid, setiap penambahan yang ada di dalam masjid itu dia mendapati hukum masjid An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan merasa kecewa jika seandainya ada salah satu jemaah umrah atau para jemaah haji yang karena tua atau tidak bisa sholat di masjid Nabi yang dahulu yang hanya berapa meter saja, maka dia bisa untuk sholat di mana saja di Masjid Nabawi dan dia akan mendapatkan fadilah 1000 salat ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-salatu fi masjidi hadza, maka dia mencakup semua masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu diperhatikan juga bahwa salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin ini adalah pembahasan yang sedikit khilafiyah. Nabi mengatakan wa afdalu salatir rajuli fi baitiha illa al-maktubah. Sebaik-baik salatnya lelaki adalah di rumah dia kecuali salat-salat yang wajib. Ini Nabi SAW katakan dan beliau berada di Madinah, menunjukkan bahwa salat yang ditambah atau dilipat gandakan menjadi 1000 salat itu adalah salat yang wajib saja. Walaupun ada sebagian ulama yang menunjukkan atau menyampaikan bahwa setiap salat sunnah pun sebenarnya masuk juga ke dalam 1000 salat ini. Yang ala kulli hal, semua salat atau semua ibadah yang berada di kota haram dia memiliki keutamaan tersendiri. Bahkan dinukilkan dari sebagian sahabat beliau atau tabi'in, beliau tinggal di luar haram, yaitu di luar batasan Madinah yang dahulu yang dinamakan negeri haram. Beliau tinggal di luar Madinah, lalu ketika ingin sholat beliau masuk ke Madinah dan sholat di Madinah. Dikarenakan beliau tinggal di luar Madinah karena takut bermaksiat di negeri yang Allah muliakan. Ketika beliau ingin beribadah masuk ke kota Madinah, karena ibadah di dalam kota Madinah memiliki keutamaan yang sangat berlipat ganda. Lalu dalam masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga yang semuanya kaum muslimin berlomba-lomba untuk masuk ke dalamnya dan sholat di dalamnya ataupun berdoa di dalamnya, yaitu tempat yang dinamakan oleh Nabi Raudhah min Riyadil Jannah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min Riyadil Jannah. Apa yang ada di antara rumahku dan yang di antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah atau taman dari taman-taman surga. Raudhah, dan yang dimaksud dengan bait di sini adalah baitu Aisyah, yaitu rumah Aisyah yang Nabi jadikan bertepatan dan pintunya langsung berhadapan
ke Masjid Nabawi. Dan Raudhah ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang kaum muslimin selalu mendatanginya. Dan dia dinamakan Raudhah min Riyadhil Jannah. Ada beberapa pendapat dari ulama yang mengatakan bahwa buq'ah atau tempat yang di Raudhah sekarang ini akan diangkat dan akan dipindahkan ke surga. Ada juga yang mengatakan dengan pendapat-pendapat lain. Al-muhim, apapun makna dan arti dari Nabi kita yang dikatakan oleh Nabi SAW, ini semua menunjukkan bahwa keutamaan Masjid Nabi dengan adanya Raudhah min Riyadhil Jannah. Dan Raudhah ini membuat keutamaan Masjid Nabawi menjadi lebih utama, dan Masjid Nabawi membuat kota Madinah menjadi lebih mulia. Semuanya saling berkaitan. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah sebagian kaum muslimin datang ke Madinah dan mengilzamkan dirinya untuk melaksanakan sholat selama 40 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa salatu fil masjidi atau salat selama 40 hari atau 40 salat di masjidku akan terlepas dari neraka dan yang lainnya. Hadis ini adalah hadis yang tidak bisa ditegakkan hujjah di dalamnya karena hadis ini dhaif. Tetapi yang penting kaum muslimin bersemangat untuk selalu sholat di Masjid Nabi SAW. Tujuan saya atau ana menyampaikan hadis ini karena Pak Haji Umrah pernah bercerita kepada, karena seakan-akan ini adalah kewajiban yang harus dilakukan ketika kita di Madinah. Betul. Dan seakan-akan sholat 40 hari ini berhubungan dengan umrah atau haji yang ingin mereka lakukan. Padahal tidak. Padahal tidak berhubungan sama sekali. Maka itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jika seorang muslim ingin sholat sebanyak-banyaknya di Masjid Nabawi, itu sangat diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Namun meyakini ini dan bahkan memberatkan diri kita sendiri, dan sebagian jemaah datang dan umurnya 50 tahun, betul, 60 tahun, 70 tahun sudah tidak bisa berjalan banyak. Maka salat yang 40 di Masjid Nabawi itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan ibadah umroh kita. Betul. Ini adalah fadilah untuk kita salat sebanyak-banyaknya di Masjid Nabi SAW. Kemudian yang terakhir yang perlu kita ingatkan kepada kaum muslimin adalah kuburan Nabi SAW yang ada di Masjid Nabi sekarang. Kuburan Nabi SAW sebenarnya itu berada di rumah Aisyah sampai Nabi SAW melakukan semuanya hal-hal yang berhubungan dengan manusiawi itu di rumah Aisyah. Kemudian Nabi SAW ketika meninggal, lalu Abu Bakar mengatakan bahwa dia pernah mendengar dari Nabi SAW bahwa Nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Dikuburkan di mana dia meninggal. Karena itu Nabi SAW meninggal di atas ranjang, lalu ranjangnya digeser dan digali tanah yang di bawah ranjang tersebut. Lalu Nabi SAW dikuburkan di sana. Dan setelah Khalifah Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kuburan Nabi SAW masih berada di dalam rumah Aisyah. Lalu di awal-awal kekhalifahan Bani Umayyah, Nabi SAW masih berada di rumah Aisyah. Kemudian diperluaslah Masjid Nabawi di saat itu, di pertengahan kekhalifahan Bani Umayyah, mengalami pertentangan dari beberapa ulama dan bahkan banyak ulama menentangkan perluasan masjid yang memasukkan rumah Aisyah yang di dalamnya ada kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar ke dalam masjid. Sementara karena kenapa para ulama menentangkan di zaman itu? Karena Nabi SAW memperingati sebelum kematiannya
bahwa semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Betul. Maka itu kepada kaum muslimin, kuburan Nabi sebenarnya ada di luar masjid, dan seandainya karena bukan hadis bahwa Nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal, maka para sahabat akan menguburkan Nabi SAW dengan kuburan kaum muslimin. Cuman kalau Nabi SAW mengatakan itu, berarti itu ada hikmahnya. Sementara kita kaum muslimin, jika ada di antara kita dan di keluarga kita yang meninggal dunia, maka sebaiknya kita kuburkan bersama kuburan kaum muslimin. Ini lebih terjaga dan lebih aman. Inilah beberapa fadilah-fadilah kota Madinah yang sebenarnya masih banyak sekali. Cuman dengan terbatasnya waktu dan terbatasnya ilmu yang ada pada diri ana sendiri, maka kita cukupkan beberapa hal ini saja yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin yang dimanapun berada, dari pemirsa Ismail Radio dan pendengar pemirsa Ismail TV dan pendengar Ismail Radio. Wallahu ta'ala a'lam.